Nah, ilmu anu parantos jeung bade diduikeun ku para narasumber urang sadayana. Mudah-mudahan urang sadaya kempelna di tempat kenging barokah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sing aya dina ridho sareng urang mudah-mudahan kalebetkeun karena orang-orang anu dipika cinta ka Allah Subhanahu wa taala. Supados memperlancar kana acara mudah-mudahan urang sadayana dipaparinan rizki anu barokah, dipaparinan panjang yuswa, mudah-mudahan urang sadaya pasihan kagampilan dina sagala rupina. Urang ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala sarengan pantengkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Margi dina ieu pisan urang sadayana dijahiji doa, teu aya doa nu teu dijabah. Mung painten waktos anu nangtoskeun kana ijabah doa. Allahumma sholli wa sallim ala habibina wa syafiina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati rasul azmain. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naiman hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa dimi sultanik. Ya Allah, ya dal karamati dhahirati mubarakan ya dan nikmati sabiqati mufarijan ilahi a'tina milkan mulkan azimah. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, Allahumma rabbana taqabbal minna a'malana waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma la tumakkinil ada fina wa la tusallitum alaina bidunubina. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana dalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma yassir umurana umur dunya wal akhirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatul Quran al-Fatihah. Acara selanjutnya ada beberapa informasi dan penguatan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pleret, Bapak Haji Iwan Hidayat Angga. Silakan. Yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina SMP 1 Pleret, Bapak Haji Ade. Yang saya hormati Ibu narasumber, Ibu Ayu Dewi Dewayati SPD dan alumni juga ya, terima kasih ya. Sudah hebat ya. Kemudian Ibu Ita ya, Ibu Ita mudah-mudahan bisa hadir mungkin dalam perjalanan ya. Bapak Ibu beserta staf TU yang saya hormati dan saya banggakan, tetap semangat ya Bapak Ibu. Semangat Abdullah. Apa yang sudah disampaikan oleh Pak Kadis ketika menyambut itu sudah jelas, begitu jelasnya, sejelas-jelas ya. Keinginan dinas pendidikan seperti itu, kemudian juga bagaimana realisasi kita di lapangan di sekolah kita ya. Apakah memang sudah maksimal atau bagaimana, termasuk dalam hal menyertai proses pembelajaran ya. Itu saja dari saya, hanya penguatan saja, nanti mungkin akan ditambahkan oleh Pak Haji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Ibu narasumber. Alhamdulillah sudah sampai ke SMP Negeri 1 Pleret. Ya, kita ke acara selanjutnya, yaitu arahan dari Bapak Pengawas Pembina Bapak Haji Ade Nandang. Enggak Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi sholli sadri wa yassir amri wa hlul min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Pleret,
Kaitan dengan abad 21 ini, Ibu dan Bapak sebenarnya sudah memulai ya, dengan munculnya pandemi COVID-19 ini. Tidak disangka Ibu dan Bapak sudah belajar mandiri ya, melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan abad 21. Salah satu diantaranya adalah revolusi industri 4.0 ya. Nawan Bu, revolusi 4.0 intinya nih peningkatan IT-nya berbasis IT seperti itu. Ibu kan saya atas mahirnya selama hampir 2 tahun. Karena HP Terus biasa ya, selama 2 tahun digodong oleh pandemi 19 gitu kan ya. Ibu dan Bapak mau belajar. Siga nama lamun daya pandemi mau aja. Mau diajar kumaha Google Meet, kumaha Google Zoom meeting, kumaha menggunakan video pembelajaran ya, Google Form dan lain sebagainya gitu. Sepertinya kita tidak akan belajar seperti itu. Dina diajar oke murid mahal, muridnya udah kayak narasumber dan lain sebagainya. Tanpa terasa kita belajar mandiri menyelenggarakan kegiatan pembelajaran berbasis IT itu Pak, atau 4 hari ya, melaksanakan kegiatan in-house training berkaitan dengan tatanan di Balai Atika. Kemarin sudah dibahas yakin oleh itu ya, oleh narasumber yang pertama. Dan hari ini insya Allah sekarang berkaitan dengan integrasinya RPP Ibu dan Bapak dengan berkaitan dengan tatanan di Balai Atika ini. Yakin tidak semua KD mungkinnya tidak masuk gitu. KD-KD tertentu termasuk matematika. Nah, kira-kira ya Pak Ade yang masuk karena tatanan di Balai Atika deh. Abang hanya menghitung luas bedengan ukur dan lain-lain. Nah, mungkin dari narasumber nih yang akan menyampaikan. Kaitan dengan itu Ibu dan Bapak, kemarin ada yang namanya diversifikasi kurikulum ya, terutama bagi kepala sekolah dan timnya berkaitan dengan dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 ya. Apa Bu? Silabus. Dokumen 3. RPP. Nah, bayangkan ke Ibu dan Bapak membuat RP sekarang ini harus sudah terintegrasi dengan tatanan di Balai Atika ini. Ya. Bukan hanya TDBA saja yang harus terintegrasi ini, tapi yang 5 bunga karakter pendidikan Purwakarta ini yang harus terintegrasi dengan RPP Ibu dan Bapak. Apa saja kira-kira 5 bunga karakternya? 7 poe Atika. 7 poe Atika. AKPK. Oh, AKPK deh. Pengantar kita, terus anti korupsi, ramah anak, di baru TDBA yang sekarang diintegrasikan. Nah, kalau oleh Ibu dan Bapak nanti tim kurikulumnya SMP 1 Pleret harus validasi ya, RPP itu kelima ini. Mau salah 1 boleh, mau salah 2 boleh, salah 3 boleh, semuanya silakan ya. Saya yakin mungkin bisa lah ya. Bahkan 5 bunga karakter ini harus terlaksana setiap hari. Contoh 7 poe Atika. Hari Senin, hari Senin. Ajur Nusantara. Nusantara. Terus? Buana. Mana Krisuna, Nabi Ngawangi, Ciri-ciri. Terima kasih Bapak atas arahannya. Semoga hal-hal yang masih bisa kita kembangkan di sekolah kita dapat kita laksanakan. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu narasumber, Ibu Ita Haryani SPD. Yang kami hormati Ibu Ayu Dewi Dewayanti SPD. Bapak Ibu guru peserta in-house training SMP Negeri 1 Pleret yang saya banggakan dan saya hormati. In-house training hari kedua akan membahas mengenai desain pembelajaran dalam program tatanan di Balai Atika yang akan disampaikan oleh 2 orang narasumber.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu dan Bapak, pada hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat jasmani rohani karena dampak Covid ini memang sampai sekarang masih terasa, sehingga kita bisa berkumpul bersilaturahmi untuk mengikuti kegiatan workshop yang disebut dengan in-house training peningkatan kompetensi abad berbasis tatanen di abad 21 berbasis tatanen di Balai Atika. Salawat dan salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan kita sebagai pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu, pokok bahasan atau materi hari kedua ini adalah materi tentang desain pembelajaran desain pembelajaran program tatanen di Balai Atika. Apa yang akan dijelaskan di sini? Sebelum kita masuk ke sana, saya akan mencoba dulu Bu, mengingatkan kembali apa yang sudah Ibu Bapak terima pada hari kemarin. Mudah-mudahan di antara Bapak dan Ibu ada yang mau menunjuk tangan, tidak usah ditunjuk. Oke Bapak, sehat semuanya Bapak dan Ibu? Alhamdulillah. Semoga kita akan melakukan ini sampai hari keempat nanti, di mana praktek tatanen di Balai Atika 2 hari besok. Jadi saya doakan Bapak dan Ibu semua sehat. Oke? Bapak dan Ibu siap semuanya hari ini Pak? Ibu siap. Insya Allah siap. Siap, kita semuanya harus dan wajib siap. Tidak bisa tidak. Siapa Bapak dan Ibu? Ya, mangga. Menerima pencerahan tentang TDBA dan baru kemarin. Nah, selama ini memang sudah sering mendengar ada kata-kata TDBA, mendengar ada yang berkumpul untuk acara itu. Namun demikian kami belum mengetahui seperti apa sih kegiatan TDBA. Nah, hari kemarin buat kita mendapatkan sesuatu yang benar-benar kita bisa merasakan bahwa yang ternyata program TDBA itu tidak seperti yang ada bayangan saya. Nah, oleh sebab itu barangkali nanti Ibu bisa memberikan pencerahan kembali sehingga kami bisa merekam apa yang disampaikan oleh narasumber, kemudian diintegrasikan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Itu barangkali yang kami inginkan. Ada lagi Ibu dan Bapak? Itu dikaitkan dengan 7 Poe Atika dan Pancaniti. Nah, jadi semua kegiatan belajar mengajar di sekolah kita itu harus berkaitan dengan TDBA dan dikaitkan dengan 7 Poe Atikan, begitu juga dengan Pancaniti. Niti Harti, Niti Surti, Niti Bukti, Niti Bakti, ya Niti Hadati. Itu mungkin itu Bu yang bisa disampaikan oleh saya mengenai materi yang kemarin disampaikan oleh narasumber. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengampu pelajaran matematika. Untuk pelatihan yang kemarin, saya mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Sama halnya seperti Pak Ahmad, TDBA itu sering didengar dan mungkin sudah tidak aneh lagi dengan foto-foto bertaninya. Akhirnya pikiran kita sempit, TDBA itu tani gitu. Tapi kemarin ternyata sangat luas sekali. TDBA itu penanaman karakter, jadi bukan hanya sebatas tani, hanya dihubungkannya dengan kita mengarahkan supaya menjaga bumi tetap asri dengan segala pertimbangannya, dengan segala konsekuensinya yang sekarang terlihat. Bumi sudah banyak yang kerusakan dengan sampah dan dengan populasi manusia juga yang semakin meningkat, walaupun mungkin sekarang persentasenya mungkin berkurang ya karena ada COVID. Kemudian juga itu kendala
yang kendala buat saya, Bu, mungkin ini jadi kendalanya. Saya berpikir bagaimana caranya kita ini secara lapangan, Bu ya, bukan secara konsepnya. Secara konsepnya saya sangat mengerti sekali, paham sekali, dan bahkan dalam hati saya meyakini ini memang benar-benar penting buat kita gitu. Hanya saya ke teknisnya di lapangan, bagaimana saya mengajarkan matematika agak sudah berbasis TDBA, kemudian mengaitkannya dengan yang 5 bunga karakter juga, bukan TDBA saja, ada 5 poetikan, kemudian ada anti korupsi, ramah anak. Nah, yang khusus menyangkut ke ramah anak juga saya belum tahu. Mungkin ketika ada penjelasan seperti ini tentang ramah anak pun akan semakin cerah. Saya sempit, bahkan saya agak bertanya-tanya antara ramah anak dengan penegakan tata tertib itu takutnya berbentrokan ketika kita meminta anak pulang kembali ketika tidak membawa tumbler atau indisipliner. Nah, itu apakah tergolong kita tidak ramah anak gitu? Akhirnya di situ rancu. Nah, mungkin ketika nanti ada in-house training yang khusus lagi tentang ramah anak, mungkin kita akan secerah seperti TDBA gitu. Walaupun kedepannya masih banyak PR tentunya ke dalam teknisnya gitu. Seperti apa penerapannya, kemudian 5 untuk menyatukan yang 5 ini jangan sampai tersekat-sekat. Kalau saya melihat itu banyak irisannya, apalagi dengan 7 poetikan. TDBA itu jelas sangat beririsan gitu. Nah, untuk yang ramah anak kadang-kadang saya berpikir juga untuk tata tertib bagaimana, apakah ketika kita tidak memperbolehkan anak masuk karena terlambat, apakah itu melanggar ramah anak atau tidak. Ketika kita menghukum misalkan dipersilakan untuk pulang kembali mengambil tumbler yang ketinggalan atau apakah itu bertentangan dengan ramah anak atau tidak, seperti itu. Itu saja mungkin Ibu. Mudah-mudahan hari ini dan besok yang pertanyaan teknis itu mudah-mudahan terjawab. Ya. Jadi yang penting tata tertib tetap ada, namun bahasa yang kita gunakan kepada anak itu jangan yang membuat perundungan tadi, karena sekarang itu lebih bahaya lagi dari yang dulu. Dulu kita kalau nyerap anak begini gak apa-apa ya Pak ya, kita disuruh begini dulu sekolah gak apa-apa, sejam 2 jam itu berdiri sampai pusing tidak ada masalah. Tapi sekarang dengan bahasa saja misalnya, ih kamu bajunya jelek, si anak itu sakit hati, itu katanya perundungan gitu ya. Perundungannya biar saya juga masih sama-sama. Jadi diharapkan dari bahasa kita yang harus kita perbaiki untuk ke anaknya. Tata tertib tetap harus dijalankan. Tatanan di Balai Atikan ini bukan hanya sekedar bertani saja, seperti halnya di pengertiannya 2 ya Pak ya. Ada pengertian menurut asal katanya, ada pengertian yang kedua. Yang kedua inilah yang harus kita tekankan dalam pemahaman tentang program tatanan di Balai Atikan. Ya, bahwa tatanan di Balai Atikan ini adalah gerakan Bapak dan Ibu, gerakan pendidikan karakter. Jika kita bicara tentang gerakan, otomatis yang akan menjalankan bagaimana Pak? Gerakan, berarti apa? Orangnya harus bergerak. Sedikit banyak Pak? Banyak, tidak hanya satu yang gerak. Nggak bisa gerakan hanya satu, tidak apa Pak? Tidak bagus ya kan? Itu mah joget sendiri cenah ya. Nah, jadi di dalam gerakan yang banyak itu, apakah itu kita ditekan? Ada penekanan tidak Pak? Tidak. Iya, tidak kan Pak? Nah, tidak ada, harus ikhlas. Sehingga pembayaran tidak Pak kalau sudah kita tidak ditekan? Tidak. Nah, sifatnya bagaimana Pak kalau gerakan itu? Secara ayo Bapak Ibu atau di rumah, anak-anak, Mama, yuk yang lainnya, adik, kakak, besok kita rapin rumah yuk sama-sama. Nah, berarti apa Pak? Ada apa di situ Pak? Ada sikap yang bagaimana? Sikap bersama. Kalau dalam bahasa kerennya apa Pak? Kalau dalam bahasa Pancasilanya, kalau dilihat dari apa? Sikap gotong royong. Nah, kesenjangan ekologi, adanya kesenjangan sosial,
adanya kesenjangan spiritual. Nah, apa yang kita makan itu yang kita tanam, apa yang ditanam itu yang kita makan. Nah, sistem permakultur. Jadi diharapkan kita bisa mengolah apa yang ada di lingkungan kita dengan kondisi alam lingkungan sekolah SMP 1 Pleret. Sebelum masuk saya ingin olahraga dulu sebentar ya Bapak dan Ibu, karena Bapak kayaknya kelihatannya tegang Bapak dan Ibu ini ngelihat saya. Ayo Bapak dan Ibu bisa berdiri semuanya. Oke Bapak dan Ibu. Enggak, di sini kedengaran. Ada suaranya. Oke. Mulai ya Bu. Langsung kepada tujuannya. Yang pertama yaitu Bapak dan Ibu bisa menjelaskan tentang pendekatan pelaksanaan program TDBA. Yang kedua menjelaskan pembelajaran TDBA berbasis Pancaniti. Yang ketiga menganalisis KIKD. Yang keempat menganalisis silabus dan RPP. Yang kelima menyusun instrumen 3 komponen. Satu, ada komponen yang disebut dengan nama sekolah dan lain-lain sebagainya. Ya, yang pertama itu, yang keduanya komponen yang paling utama adalah tujuannya harus ada, komponen yang kedua langkah-langkahnya harus ada, dan yang terakhir adalah penilaian. Nah, nanti di dalam komponen kedua inilah langkah-langkah dalam pembelajaran maka akan terlihat yang disebut dengan pendekatan pembelajaran berbasis Pancaniti. Jadi tidak usah berpikir nanti jadi anak 1 hari minggu itu doang dong Bu belajar TDBA, tidak. Nanti kita lihat prosesnya. Paham Bapak Ibu ya? Jadi itulah yang namanya integrasi MAPEL. Yang terakhir ada yang disebut dengan pendekatan ekstrakurikuler. Ini yang disebut ekskul di sini artinya bahwa program tatanan di Balai Atikan ini pun wajib dimasukkan di dalam ekskul. Hanya mengikuti program-program ataupun hal-hal yang akan dijalankan dalam program tatanan di Balai Atikan. Melihat kepada 5W dan 1H supaya lebih luas anak mempelajari atau melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tatanan di Balai Atikan. Penilaian ini Bapak dan Ibu boleh memberikan nilai pada saat proses pembelajaran. Belum saya tutup karena saya bahasanya sampai dengan pendekatan. Ya Bapak, mangga. Sampaikan bahwa kita belajar jangan mulu di kelas, katanya harus keluar. Di situ langsung muter tanda tanya di sini. Kalau seandainya keluar semuanya, terus walaupun kita sudah memiliki taman atau lab TDBA, saya kira mau cukup gitu. Berarti di pikiran saya harus dijadwal. Nah tapi ternyata barusan terjawab bahwa setiap materi itu tidak harus semua terintegrasi ke TDBA. Artinya kita bisa ketika saya mengajar misalkan bangun datar, dari situlah mungkin kita keluar gitu. Nah mungkin ibu-ibu di sekolahnya sudah berjalan untuk ekskul yang TDBA ini. Bagaimana mungkin untuk bayangan kami Bu, sharing saja bagaimana pelaksanaan ekskul yang di ibu-ibu yang sudah di sekolah ibu yang sudah berjalan, itu aja. Jadi kita gulirkan ke anak bahwa ada ekskul baru yaitu TDBA. Karena mungkin semua guru pun mempunyai mereka juga mempunyai tanggung jawab kelas masing-masing, karena di sana nanti akan ada saya bahas untuk di Pancaniti wali kelas mengolah kelasnya masing-masing. Nah di sana juga berarti kan ruang-ruang yang lain yang tidak terjamah oleh wali kelas di luar kelas tersebut, kita membutuhkan siswa yang banyak gitu.
mengenai ribet dari pelaksanaan TDBA. Nah, di sini ada daftar, ada nista betul. Jadi kenapa tidak dirancang saja kalau memang itu nggak pantas diberikan? Kan kalau memang itu kita berikan kan seolah dibalikin juga anak, iya dinista gitu kan, dijatuhkan gitu kan, nista manja pertama. Kalau nista aja di hati kita udah nggak nyaman, kenapa ada daftar gitu? Kalau madya depannya madya nista atau utama nista, ada nistanya itu sudah ada tanda tanya. Betul. Nah itu barangkali minta penjelasan itu yang pertama. Yang kedua, tadi kita bilang bahwa untuk anak itu kadang-kadang kalau kita tidak memberikan penjelasan lebih konkret itu mendengarnya selewat saja, kemudian juga udah lupa lagi, diabaikan gitu kan. Nah saya selama ini mencoba dengan teman-teman untuk mengajak semua siswa dengan orang tuanya itu melalui pendidikan karakter, implementasinya di sekolah kita melalui buku kendali. Karena dengan demikian otomatis TDBA juga selain itu memang harus program ini pun orang tua harus tahu Pak. Karena kalau mereka tidak tahu, minimal orang tua ya Pak ya, tidak usah lingkungan luas masyarakat dulu karena terlalu banyak mungkin. Yang pertama yang kita harus berikan pemahaman ini adalah otomatis siswanya, dan keduanya bisa melalui orang tua tadi. Terus ini seperti Bapak tadi saling berbaginya intinya Ibu, orang iya saling sharing gitu ya Ibu Bapak. Maka dari itu si siswa gitu kan seperti Abdi memberikan atau mengikuti ekstrakurikuler karena untuk menambah nilai, karena saya kurang pintar. Nah dari sana tambahan ekstrakurikuler menjadi tambahan nilai seperti itu. Maka dari itu mungkin dikonversikan karena di penilaian raport itu tidak ada AB ya. Jadi angka, nah dari situ 0 sampai 1. Tapi saya yakin diusahakan tidak boleh menggunakan nilai yang paling terendah gitu. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama nggak? Kelas 1 bawa kelasnya, nanti si anak bisa berbagi ini gitu kan, bisa sok tanyakan kepada siswa yang lainnya gitu kan, bisa berkolaborasi dengan guru dengan siswa yang lainnya di sana, bisa dikolaborasikan, dan tidak semua KD, saya tekankan lagi ya, masuk ke dalam TDBA. Di KIKD-nya sesuai yang sudah saya berikan saja, jadi tidak harus semua pelajaran Ibu satu tahun itu sesuai dengan TDBA, tidak harus. Bahkan mungkin yang saat ini Ibu pelajari saja gitu kan, biasanya satu hari kalau misalkan ada PKKS ya, yang hari ini dipelajari, yang hari ini datang ke sekolah saja seperti itu. Jadi tidak semua KD ya. Tahapan memahami dan menghayati sehingga informasi yang telah diketahui menjadi jelas gitu kan. Nah di sini, jadi si anak itu tidak hanya eceknya, tidak hanya kata ibu, saurna. Nah jadi si anak itu benar-benar tahu bahwa tanah tersebut jika kita berikan media tanam yang baik dan benar, maka akan subur. Seperti jika Bapak Ibu membuat dulu media tanamnya tadi ya, satu sekam bakar, satu karung sekam bakar, satu karung kotoran hewan, dan satu karung tanah. Jadi harus seimbang.